Oke, adik sekalian, setelah tadi kita membahas materi tentang teori himpunan, kita akan lanjutkan materi kita pada pembahasan soal terkait dengan teori himpunan. Ya, kita lihat dari soal nomor 1. Jadi di soal nomor 1 ya, ada kumpulan bebek ya. Jadi bisa kakak tulis kumpulan bebek gitu ya. Itu berbaris menurut formasi. Yang pertama aturannya di situ adalah, ini kakak tulis bahasa Inggrisnya, 2 ducks in front of a duck. Jadi ada 2 bebek di depan seekor bebek. Kemudian 2 ducks ya, 2 ducks behind a duck. Jadi ada 2 ekor bebek di belakang seekor bebek. Kemudian a duck between 2 ducks. Gitu. Jadi ada seekor bebek di belakang, di antara 2 ekor bebek. Nah, pertanyaannya adalah berapa jumlah, jadi bahasa Indonesianya langsung aja, berapa jumlah bebek terkecil yang memenuhi formasi di atas. Formasi di atas. Oke. Jadi untuk menjawab soal ini adik-adik sekalian, ini tidak terlalu sulit ya, karena kita hanya tinggal memperkirakan saja. Prinsipnya adalah kalau kita gambarin satu persatu gitu ya, 2 duck in front of a duck. Jadi ada 2 ekor bebek di depan seekor bebek. Gitu. Ini kita pakai gambar saja. Yang kedua, ya kan, 2 duck behind a duck. Jadi ada 2 ekor bebek di belakang seekor bebek. Kemudian yang ketiga, ya, di situ dikatakan a duck between 2 ducks. Jadi 2 ducks, ini ada 2 bebek. Nah, dari ketiga gambar ini, ya, itu mengindikasikan bahwa jumlah terkecilnya tidak lain tidak bukan adalah 3. Jadi jawaban yang paling tepat di situ adalah yang A. Oke, mudah bukan? Oke, kita masuk ke soal nomor 2. Nah, pada soal nomor 2, Dede bisa perhatikan di situ, kakak langsung terjemahkan saja. Dalam sebuah konferensi, ini ada konferensi, gitu ya. Itu ada 10 orang yang hadir. 10 orang yang hadir. Ini dikatakan dia saling berjabat tangan. Berjabat tangan. Shake hand itu berjabat tangan. Ya, satu dengan yang lain. Gitu. Nah, pertanyaannya adalah berapa banyak jabat tangan yang terjadi? Tangan yang terjadi. Oke? Nah, kita lihat logika berpikirnya di sini. Ketika ada si A berjabat tangan dengan si B, maka si B tidak perlu lagi berjabat tangan dengan si A. Artinya, ya, A dulu baru B itu dianggap sama dengan B dulu baru A. Nah, Anda familiar dengan istilah ini? Ya, ini adalah pendekatan kombinasi. Iya. Jadi untuk mencarinya itu adalah menggunakan kombinasi, yaitu 2 dari 10. Di mana 2 ini menyatakan tiap 2 orang yang berjabat tangan, 10 ini menyatakan jumlah orang yang hadir pada konferensi tersebut. Maka ini menghitungnya adalah N faktorial dibagi dengan N min R faktorial, itu ya, jadi 8 faktorial
dikalikan R faktorial. Nah, ini kita jabarkan menjadi 10 kali 9 kali 8, stop ya. Kenapa di sini ada 8 faktorial? 2 dikali 1. Nah, yang sama tinggal kita coret di sini. Kita sederhanakan, ini dapat di 5. Oke, berarti bawahnya 1. 5 kali 9 45 dibagi 1 hasilnya adalah 45. Jadi jawaban yang tepat di situ adalah B. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita pada soal nomor 3 nih sekalian. Jadi ada sebuah kantor gitu ya. Dia bilang sepertiganya isinya adalah wanita. Berarti 2/3-nya adalah pria. Kemudian di situ juga keterangannya langsung kakak terjemahkan saja. Sepertiga dari setengah dari wanita tadi itu adalah dia sudah menikah. Berarti artinya apa? Setengah kali 1/3. Kita punya 1/6 itu menikah. Oke, terus di situ dikatakan lagi 1/3 dari yang menikah, berarti 1/3 kali 1/6 ini adalah 1/18. Itu punya anak, have a children, gitu ya. Nah, untuk yang prianya di situ dikatakan di soal 3/4 dari prianya, berarti artinya apa? 2/3 kali 3/4. Ini tinggal dicoret, disederhanakan, berarti setengahnya itu sudah menikah. Dan terakhir di situ 2/3 dari yang sudah menikah, artinya setengah kali 2/3. Itu artinya kita punya 1/3 yang sudah punya anak. Pertanyaannya adalah berapakah jumlah bagian pegawai kantor yang belum punya anak? Ini yang ditanyakan. Oke. Nah, karena ini bagian, maka ingat totally dia harus 1. Jadi acuannya adalah have children gitu. Kita gunakan pendekatan komplement. Kalau totalnya adalah 1, maka untuk mencari yang belum punya anak tinggal kita kurangi jumlah yang sudah punya anak. 1/18 ditambah 1/3. Oke, berarti ini 1 dikurangkan ya. Ini mainkan KPK-nya adalah 18 ya, karena sama berarti tinggal 1 plus, karena di sini plus ya. Kemudian 18 bagi 3 dapat 6. Kita kalikan 1/6. Berarti hasilnya adalah 1 dikurangi 7/18. Nah, karena penyebutnya 18, maka 1 ini berubah jadi 18/18. 18 kurangi 7, kita ketemunya adalah 11/18. Jadi jawaban yang tepat di situ adalah yang C. Oke, jadi sekalian, setelah tadi pembahasan soal nomor 3, kita akan lanjutkan pembahasan kita selanjutnya di soal nomor 4. Ya, jadi ada 3 kejadian. Yang diketahui pada ketiga kejadian itu adalah peluang kejadian B di situ adalah 3/4. Kemudian peluang dari A irisan B diiriskan dengan C komplement, di situ adalah 1/3. Kemudian yang terakhir peluang dari A komplement diiriskan dengan B diiriskan dengan C komplement, ini juga 1/3. Nah, pertanyaannya di situ adalah berapakah peluang A irisan B-nya? B irisan C-nya. Oke. B irisan C. Nah, untuk bisa menjelaskan ini adik-adik sekalian, langkahnya adalah kita harus menggambarkan diagram Venn-nya. Oke, karena ada 3 buah himpunan, maka kita akan menggambarkan 3 buah himpunan yang saling beririsan, ya. Jadi kita punya ini himpunan pertama, himpunan kedua, himpunan ketiga. Jadi namakan ini adalah himpunan A, ini B, di sini C.
Langkah pertama adalah kita akan coba mengarsir daerah yang memenuhi A irisan B irisan C komplement. Kita tahu A irisan B adalah yang ini. Kemudian diiriskan dengan C komplement, berarti yang tidak masuk dalam C. Maka yang kena itu adalah yang ini. Nah, ini adalah daerah yang memenuhi A irisan B irisan C komplement. Selanjutnya kita akan gambarkan A komplement irisan B irisan C komplement. A komplement berarti yang di luar dari A, berarti yang kena semua adalah ini. Ini termasuk di luar. Kemudian diiriskan dengan B, berarti yang kena adalah yang ini sampai ke sini. Kemudian diiriskan dengan C komplement, berarti di luar C, maka yang kena semua itu adalah yang ini. Nah, gitu. Jadi ini adalah gambar dari A komplement irisan B irisan C komplement. Dan kita tahu yang ini bawah ini yang tidak disebutkan ini tidak lain tidak bukan adalah B irisan C. Dan gabungan dari ketiganya itu menentukan anggota B. Berarti dari sini kita akan dapat rumusnya adalah peluang B itu sama dengan peluang dari A irisan B irisan C komplement ditambah dengan peluang dari A komplement irisan B irisan C komplement ditambah dengan peluang B irisan C. Nah, yang ingin kita cari adalah ini. Kita masukkan dulu yang diketahui. Peluang B-nya adalah 3/4. Ini nilainya 1/3. Di sini 1/3. Ini yang mau kita cari. Maka ini tinggal geser ke kiri. Berarti kesimpulannya peluang B irisan C itu adalah 3/4 dikurangi 1/3 tambah 1/3 adalah 2/3. Kita jadikan penyebutnya sama. Ini berarti mau tidak mau KPK-nya 12. 12 bagi 4 dapat 3. 3 kali 3 9. Kita kurangi 12 bagi 3 dapat 4. 4 kali 2 8. Berarti ketemulah jawabannya adalah 1/12. Jadi kita punya jawabannya adalah A. Oke, adik-adik sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita untuk soal terakhir, yaitu soal nomor 5. Jadi kita punya soal di nomor 5. Peluang A itu terletak antara 0 dan 1. Kemudian peluang B juga sama, terletak antara 0 dan 1. Kemudian diketahui pada soal peluang A atau B itu bisa dinyatakan sebagai peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A dikali peluang B. Nah, adik-adik sekalian, kita tentunya masih ingat ketika kita diajarkan teori tentang peluang, rumus dasarnya itu sebenarnya adalah peluang A atau B itu bisa dinyatakan sebagai peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan B. Jadi ini adalah kasusnya ada dua buah himpunan yang saling beririsan. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa ini, ya kan, bahwa peluang dari A dan B itu sama dengan peluang A dikali peluang B. Artinya kejadiannya adalah saling bebas, gitu ya. Nah, manakah di antara pilihan A, B, C, D di bawah ini yang memenuhi? Nah, kalau adik-adik ingin menyelesaikan soal ini, maka yang perlu diingat adalah adik-adik pernah diajarkan tentang kejadian bersyarat, yaitu peluang A dan B itu bisa dirumuskan sebagai peluang B dikali peluang A setelah B terjadi. Nah, di situ di pilihan yang tersedia jawabannya dalam peluang A dan B, maka peluang B-nya pindah ke kiri karena kali. Nanti dari sini kita akan dapat peluang A setelah B terjadi. Setelah B terjadi itu adalah peluang A dan B dibagi dengan peluang B.
Padahal kita tahu peluang A dan B di situ adalah peluang A dikali peluang B. Ini tinggal kita bagi dengan peluang B. Maka dengan mencoret, karena ini nilainya sama, kita akan dapatkan hasil akhirnya sama dengan peluang A sendiri. Jadi kesimpulannya apa Pak? Bahwa peluang A setelah B terjadi itu sama dengan peluang A. Dan ini jawabannya tidak lain, tidak bukan adalah D. Oke, demikian adik-adik sekalian pembahasan materi kita tentang teori himpunan hari ini. Ya, jangan lupa komen, like, dan subscribe, dan terus ikuti ya channel YouTube kami untuk adik-adik bisa semakin paham dalam belajar materi persiapan TPS UTBK, khususnya yang berkaitan dengan soal model matematika berbahasa Inggris. Dari kakak sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.